Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel Di Luar Konteks Ya, yang selalu membahas tentang tema-tema atau kejadian-kejadian yang sedang viral ya. dan di luar nalar kita, sehingga menimbulkan Masalah. perdebatan, sehingga menimbulkan masalah lagi. Apa yang kita bahas akan masalah lagi. Bukan nyelesain masalah sebenarnya. Iya, Nambah nambah masalah. Ya, tapi itu tergantung. persepsi masing-masing. Iya, kalau posisi masing-masing kira-kira bagaimana melihat konteks ya, bagaimana melihat konteks kita nih. Nah, Gimana? tergantung para sahabat di luar konteks lah yang nontonnya gimana nih. Gitu. Tapi kita sih berharap semuanya bisa komen nih kan, terkait kalau berbeda komen, kalau ada yang kurang cocok juga komen kan gitu Pokoknya ya. dari kami itu nyediain edukasi lah. Ya, Edukasi tentang apa yang lagi rame di medsos kita. ya. Bikin sesuatu yang Iya. Kita lagi ini mau apa? Ngobrol santai aja kali ya. Ngobrol santai tentang yang kemarin lagi viral tuh. Kedatangan siapa ya? Iya, tokoh agama lah. Tokoh agama ya. Tokoh agama bagi umat Kristiani. Ya, ada Kristiani, ada Muslim, semua juga bersaudara ya. Iya. Kan jelas semuanya juga pada dasarnya saudara. Gitu. Kan semuanya dari satu nabi. Nabi Adam alaihissalam. Cuman ini yang dipermasalahin orang-orang. Nah, ini kedatangan Paulus ini disambutnya luar biasa Ya, nih. Paulus Datang ke Masjid Istiqlal. Imam Masjid Istiqlal itu cium tangan terus mencium dahi. Iya. Ada banyak di luaran gitu ya, di luaran sana ngomong ada yang positif ya, itu emang nggak apa-apa ya emang karena ini. Terus ada yang bilang negatif juga. Itu gimana itu? Menurut Kalau itu mah kan, kalau menurut pandangan pribadi saya, ya, gitu ya. Ya sebenarnya kalau kata Gus Dur ya, kita gitu kata-kata ini, wah tokoh panutan kita lah. ya gitu. Gitu aja kok repot, gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu jangan jadi kayak korek api ya, gitu. Sunut sedikit langsung gitu. Jangan kayak sumbu kompor atau sumbu pendek gitu kan. Wah, langsung gitu kan. Kebakar dikit gak kemana-mana. Sebenarnya kita nyikapinya dengan sesuatu yang santai gitu ya. Toh apakah yang nyium tangannya terus jadi murtad gitu? Iya. Murtad nggak? Menurut ente? Nah, murtad nggak sih? Enggak kan? Terus ngapain dipermasalahkan gitu? Menurut ane mah ya lah, cium tangan doang, saling menghargai, saling menghormati. Kecuali nih, ente cium tangan umat Kristen, ente murtad ya? Ada misalkan ada di ini ya. Ini kan nggak ada ya. Di nas Al-Qur'annya, Ada di hadisnya. Itu baru, kita cepat ente kafir ente. Terus, ya Allah, ini kan ada tamu. Yang ada salahnya. Cium tangan aneh, aneh cium tangan ente. Ya, saling menghargai, saling menghormat, itu namanya toleransi. Kalau yang kebablasan, toleransinya mungkin tuh yang ajan tuh. Yang ajan yang mana tuh? Yang ajan yang nggak boleh. Kalau selama misa, wah itu juga hal aneh sih, agak kurang kalau itu mah kurang. Yang ngapain juga ajan nggak boleh ada ajan sampai misa selesai. Ya jalan aja. Yang misa gitu ya. Yang ajan silakan. Tapi emang Soekarno juga bikin Masjid Istiqlal itu disekelilingi dengan berbeda-beda agama ya. Mungkin ya, di situ untuk saling menghargai. Istiqlal kan emang ada Istiqlal, ada katedral gitu kan. Itu emang udah toleransi yang sangat ini banget lah. Jadi kalau menurut kalian pribadi mah kayak Nasaruddin Umar ya, yang besar kayak kita ya karena sekedar menghormati aja. Berarti boleh ya, dikategorikan boleh saja. Ya kan kalau kita berkorban kepada usul fikih
pada dasarnya setiap sesuatu itu kan ibahah. Ya, al aslu, aneh kurang hafal nih. Karena al aslu fil asya'il makhlukati asyihatu gitu kan. Hatta yakumu dalilu alal butlani wa tahrimi gitu, sampai ada dalil yang membuktikan, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu batil, perbuatan itu haram. Nah itu baru udah jelas gitu. Tapi selama kita beli misalkan beli mobil kan nggak ada aturan ibahah boleh, kita beli cincin misalkan kan boleh gitu. Tadi bilang apakah cuma mencium tangan, saling mencium tangan dikatakan kafir, kan nggak ada itu kan. Tapi ada yang demikian kayak gini juga sih, cium Habib aja nggak boleh. Ini giliran Paulus aja sampai cium-cium dahi segala gitu. Gimana itu tanggapannya? Gimana ya? Maksudnya gini, kan kita ya kan viral lagi aja ya, kayak kemarin kesalahan gitu. Jadi pembahasan iman. Kalau kayak gitu kan begini, Habib itu kan benar sebenarnya. Cuma kan lagi-lagi ada yang hanya oknum gitu kan. Oknum gitu, oknum yang aduh ya. Yang udah. Iya, jadi apa tuh peribahasanya itu ya, rusak susu sebelanga itu tuh, yang kayak gitu tuh kan. Rusak. Oh iya. Ya, itu peribahasanya gitu. Setitik apa namanya tuh? Titik nila. Iya. Ya, rusak susu sebelanga gitu kan. Sebelaga. Oh ya, enggak. Gitu kan, jadi apa? Yang kayak gitu kan tuh yang hanya ada satu oknum doang gitu, yang luar biasa, nggak memberikan contoh yang baik, gitu. Akhirnya kecap semua gitu. Kecap semua. Oh, ini nggak benar nih, nggak benar gitu. Anak pribadi nggak bilang, Habib Indonesia itu ini enggak. Aneh enggak. Jadi awalnya lebih selektif gitu. Ini Habib ini luar biasa nih. Itu lah, kalau misalnya biar salahnya tersambung atau tidak tersambung dengan Rasulullah. Yang penting memberikan uswah hasanah aja sih sebenarnya. Kalau ada pribadi sih nggak, memang melihat uswah hasanahnya aja. Gitu. Sekalipun nanti dia misalkan sanadnya nggak tersambung ke Nabi misalkan, kalau dia udah memberikan uswah hasanah ya, kenapa nggak dijadikan panutan kan begitu sebenarnya. Gitu. Jadi tadi lah kita mah kayak sumbu kompor lah gitu ya, sedikit dibakar dikit langsung robot kemana-mana gitu. Padahal kita belum tentu awal apa. Iya, kayak kemarin Paus datang, Paus Fransiskus ya, heboh semua rame semua lah. Harusnya sih mana ya, jadi kebanggaan ya. Iya. Kita bangga nggak sih? Sebagai tokoh agama datang ke negara kita gitu. Iya, setelah itu tadi memang bukan tokoh agama kita ya. Tapi emang saya waktu kecil juga dididik sama orang tua juga tuh, suruh cium tangan sama yang lebih tua. Iya. Berarti caranya kita menghargai orang yang lebih tua. Iya. Mungkin seperti itu apa gimana? Iya, bisa ya, seperti itu. Jadi saling menghargai dan menghormati sebenarnya mas gitu kan. Toleransi lah ya. Toleransi. Jadi kalau ucapan Gus Dur mah itu aja repot gitu kan. Jadi aku tuh siaran di televisi, gitu aja repot. Soalnya banyak segelintiran masyarakat orang di sana ini sebagai tokoh agamanya sendiri, ulamanya sendiri sampai cium tangan, terus sampai ini cium jibat segala gitu. Sama bukan agamanya. Bukan sesama agamanya. Nah itu yang ada di sebagian gelintir orang lah ngomong kayak gitu. Nah itu yang bikin tekor dari rame lagi. Kalau yang bilang, misalnya yang bilang nih, kan aneh kan kalau aneh jawabnya begitu kalau yang jawabnya. Iya. Kalau yang bilang kente, gimana sih Nasruddin Umar misalkan, ngapain bilang ke Paus? Ditanya, emang kenapa Bren? Iya. Kalau nyium tangan, tanya kente deh coba. Tanya kente coba nih. Ada jawabnya begitu ya? Coba. Ini kente. Bisa tadi bilang tadi,
Kalau saya diajarin waktu kecil itu cium tangan itu buat menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Menghormati, menghargai. Apalagi ciumnya bolak balik. Iya. Oh mantap dah. Kiai dong. Kiai begitu tuh. Bolak balik. Iya. Mantap. Kalau ke Kiai iyalah. Kalau ke Kiai sama aneh juga. Kalau ke Kiai mah cium tangan mah bolak balik gitu. Haji mah mati orang kan. Kalau itu mah ada sih di kitab Ta'lim salah satu menghormati guru kita gitu kan. Itu harus ada sopan santun, sopan santunnya bolak balik gitu. Nggak harus kan? Nggak harus, boleh. Ya, haji mah mesti roman kan. Mengagungkan dan menghormati guru itu. Nah, Sarudin Umar cuman terus langsung kalian jadi nggak ada masalah ya. Ini kalau ada yang nanya, kenapa? Kenapa ngomong begitu? Emang nggak boleh cium tangan? Ya. Gitu kan? Misalkan gitu. Mungkin dia juga punya alasan masing-masing gitu ya. Tapi kalau kembali ke dia nih, pada dasarnya apapun itu, hukumnya mubah-mubah aja. Ya, boleh ya. Makanya aneh kan. Lihat di TV rame begini. Ya ampun ya. Ya namanya juga dunia hiburan ya. Pasti segelintir itu pasti ada ya. Pernah juga di debat juga sama teman sekolah, teman ngajar ya di sekolah. Kemudian ya nggak apa-apa gitu. Ya ada yang bilang mungkin kenapa juga tadi menghormati menghormati non muslim. Ya. Alasannya karena non muslim zaman Nabi itu tunduk dengan hukum Islam gitu katanya. Oh, karena emang pemerintahannya pemerintahan Islam. Iya. Sistem Islam. Gitu. Jadi berarti mayoritasnya muslim lah di situ. Makanya wajar dari tunduk dia ke ajar sih saling menghormati lah. Saling menghormati. Yang muslim ini tunduk dengan ajaran Islam. Gitu. Itu zaman Nabi. Lantas sekarang juga harus nyari yang tunduk juga gitu kan, nggak harus beda zaman, beda zaman, beda aturan gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi sama-sama tasamu lah, sama-sama tasamu. Akan Allah juga berfirman kan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum gitu. Jadi yang paling mulia di antaranya paling takwa gitu. Gitu friend. Jadi dia tadi Paus datang ke sini, Paus Fransiskus ya datang ke sini. Ya, syu'uban wa qabaila lah. Itu Allah yang ciptain gitu. Benar. Gitu. Terus lantas mau diasingkan gitu, mau diterima gitu, ya Allah. Kecuali pausnya kesini ngajakin perang, misalnya gitu ya, nah itu baru. Terus pausnya kesini ngisi ceramah, ngajak orang masuk agamanya, itu juga mungkin baru bisa. Nah, bisa. Dia ngisi misa ya, ceramah itu. Gitu ceramah kan buat agama-agama dia juga. Salah kita kedatangan Habib, misalkan Habib dari negeri kan, misalkan kita lihat Habib siapa yang almarhum itu, lupa itu. Nah itu sudah yang meninggal. Oh Habib. Lupa lah kita lah ya. Kan nggak sama kayak gitulah kita kedatangan Habib dari luar, kita kan bangga juga tuh, senang gitu. Terus kita tuh tembang pilih sih Ben. Tembang pilih tembang pilih jadi. Ya udah, yang tokoh kita nih datang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Giliran yang agama lain nggak boleh gitu. Jadi kan jadi tembang pilih lah, gitu. Itu kan nggak boleh kan gitu. Sungguh aneh kan. Gitu. Jadi apa namanya? Dan saling menghargai lah intinya, saling menghargai, toleransi. Berarti kita anggap semua ini nggak apa-apa ya, boleh dong. Iya, sebenarnya boleh. Boleh ya? Boleh kan? Ya boleh aja. Soalnya saya ajarin dari kecil juga kayak gitu. Iya. Pokoknya. Ada nggak dalilnya sih? Ente cium tangan. Sama orang Kristen, ente kafir. Komen deh gua, Kak, kalau misalkan ada yang menjelaskan yang tidak boleh mencium tangan atau apa
siap cium tangan selain dengan agama berbeda agama. Iya. Coba minta komentar di sini, ada terangannya enggak, biar kita bahas lagi lah, Iya. cari-cari narasumber yang lebih Aku lihat lagi. update gitulah. Iya, yang lagi ini mah kita ngobrol biasa sih ya. Bersantai, kita lagi baca-baca tadi di handphone. Ini Paulus lagi rame nih, kata ini kok bisa ya, emang iya sih. Terus segelintiran bahasa keluar juga lagi ada yang bahas kayak gitu, ada yang mempermasalahkan, ada yang enggak. Tapi di kami tadi anggapan itu boleh-boleh saja gitu. Iya, Kalau misalkan kalau ada yang berbeda silahkan di komentar aja, nanti kita akan referensi dengan narasumber yang lebih yang lebih pakar lah. pakar ya. Nah, gitu aja ya. Boleh. Ya, para sahabat di luar konteks, itu tadi obrolan santai kita. Santai aja nih mah. Ya, yang pro boleh kasih jempolnya, gitu ya. Share juga lah kalau memang bermanfaat. Yang kontra boleh lah kasih dalil-dalil juga yang memang mengharamkan mengharamkan mencium tangan kepada selain non muslim gitu ya. Dalilnya apa sih? Gitu. Nanti kita akan cari narasumber yang lebih pakar lagi kalau ada tanggapan dalilnya ini. Minta di komentar saja. Ya, komentar aja. Ya, share ya, subscribe juga nih. Jangan lupa lah. Jangan lupa subscribe. Biar kemajuan dan perkembangan di channel. Iya, supaya channel ini terus berjalan dan kita berdua tetap semangat. Tetap semangat untuk menyebarkan dakwah kebaikan. Kebaikan. Intinya nilai, edukasi dan informasi dari kami. Betul. Sudah. Gitu saja. Ya. Baik, teman-teman, kita sudah kurang lebih 15 menit. 15 menit atau 10 sampai 15 menit lah. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga buat kita ya, teman-teman ya. Benar. Buat sahabat luar kontaknya hari ini bisa dijadikan itibar perbandingan, bisa jadikan bahan diskusi. Ya. Gitu. Kita hanya melempar opini dari di luar dari opini kita juga. Teman-teman nanti yang menilai. Saja dari kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.